Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua The Young Man, The Young Voice. Yeah, of course, let's know it. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal menceritakan sebuah film yang berjudul Higher Law yang rilis pada tahun 2021. Jadi gak usah lama-lama, yaudah kita langsung aja masuk ke dalam isi ceritanya. Cerita ini akan berfokus pada seorang wanita bernama Katarina. Ya, Katarina Ivanovici. Dia adalah seorang guru agama di salah satu sekolah menengah atas. Katarina menjadi seorang guru agama gak lepas dari pengaruh suaminya yang bernama Drago, yang merupakan salah seorang pendeta di salah satu gereja. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Florin, yang kebetulan juga bersekolah di sekolah yang sama dengan Katarina mengajar. Kehidupan Katarina sebagai seorang guru bisa dikatakan sangat monoton dan bahkan juga bisa dibilang sangat membosankan. Karena setiap harinya dia selalu mengulangi kegiatan yang terus berulang setiap harinya. Ya, semua itu gak lepas dari aturan ketat yang diberikan oleh Drago yang sangat menganut kepercayaan yang dia yakini. Aturan itu pun membuat Katarina berdebat dengan Drago, di mana Katarina meminta suaminya untuk membiarkan Florin memilih jalan hidupnya sendiri. Karena mau bagaimanapun, dia ini yakin jika hidup adalah sebuah pilihan. Ucapan itu pun jelas ditentang oleh Drago, di mana dengan iman dan kepercayaan yang dia yakini, Drago pun tetap menuntut dan memaksa Florin untuk menjadi seorang pendeta sama seperti dirinya. Katarina yang kesal dengan Drago, dia pun diam-diam menemui teman-teman lamanya. Di sana Katarina menceritakan semuanya kepada temannya yang bernama Zoe. Bahkan dia juga sempat mengatakan kalau dia ingin kembali ke masa muda dulu. Ya, waktu itu Katarina yang hendak pulang. Dia ini gak sengaja bertemu dengan salah satu muridnya yang bernama Liu. Entah apa yang ada di pikiran Katarina saat itu. Dia ini tiba-tiba mengajak Liu untuk pergi ke suatu tempat. Di sana mereka pun sempat berbincang-bincang. Hingga tiba-tiba Liu mencium ibu gurunya itu. Di keesokan harinya Katarina yang baru pulang jogging, dia pun dikagetkan dengan kedatangan Liu ke rumahnya. Ya, ternyata hari itu Liu mendapat tugas dari guru kimianya untuk membuat sebuah eksperimen kimia bersama dengan Florin. Kesempatan emas itu pun benar-benar dimanfaatkan oleh Liu, di mana gak lama setelah Florin masuk ke kamar, dia ini mendekati Catherine dengan dalih ingin meminta air minum. Sebelum dia langsung menyosor Catherine untuk yang kedua kalinya. Kejadian itu pun membuat Catherine gak enak dengan Liu, sehingga dia pun memutuskan untuk menghantarkan Liu pulang sebagai bentuk permintaan maaf karena telah melukai bibirnya. Namun siapa sangka, di tengah perjalanan tiba-tiba Liu ini kembali menggoda Catherine dengan sentuhan mautnya, yang membuat Catherine pun langsung dibuat meremelek. Suatu hari Catherine diajak oleh Drago ke rumah orang tuanya yang sedang merayakan ulang tahun. Di sana Catherine mendapat nasihat dari ibu mertuanya yang meminta Catherine untuk mendidik Florin agar mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang pendeta, agar terlepas dari pergaulan bebas yang tentunya sangat tidak sejalan dengan kepercayaan keluarga mereka. Namun Catherine yang memiliki pandangannya sendiri. Dia pun dengan tegas tidak akan menuntut Florin untuk menjadi seorang pendeta ataupun apapun itu, karena menurutnya setiap anak berhak memiliki jalannya sendiri. Ucapan itu pun jelas membuat sang ibu mertua langsung marah, hingga dia mengungkit masa lalu dari Catherine yang pernah menjalani pergaulan bebas dengan mantan pacarnya. Ya, sindiran itu pun jelas membuat Catherine sakit hati, hingga dia pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Catherine yang merasa dirinya tidak dihargai oleh mertuanya, dia pun kemudian memutuskan untuk keluar menemui Liu dan mengajaknya untuk bermain lato-lato. Ya, ini semua usaha yang dilakukan Liu pun pada akhirnya membuahkan hasil yang manis. Anunya
Di keesokan harinya, Katerina pun kembali pergi menemui Liu. Di sana Katerina menjelaskan jika permainan lato-lato semalam adalah pure karena kehilafannya. Dan dia juga pastikan jika dirinya nggak akan bermain lato-lato lagi bersama dengan Liu. Ya, singkatnya sore harinya Katerina yang baru saja pulang. Dia pun ditanya oleh Drago, kemana Florin pergi? Kok sampai sore gini belum pulang? Catherine yang curiga jika Florin pergi bersama dengan Liu. Dia pun langsung OTW ke rumah Liu. Dan benar saja, di sana dia pun melihat Florin yang tengah mabuk. Catherine pun kemudian menemui Liu dan memintanya untuk tidak lagi mengganggunya maupun keluarganya sebelum dia pulang bersama dengan Florin, dan berjanji tidak akan melaporkan kejadian ini kepada suaminya. Amin. Di malam berikutnya, Katarina yang sedang makan malam bersama keluarganya. Dia ini tiba-tiba mendapat telepon dari Liu yang mengancam akan menyebarkan foto CD miliknya jika Katarina tidak mau menemuinya malam ini. Katarina yang tidak memiliki pilihan lain, dia pun terpaksa berbohong kepada suaminya jika dia akan pergi ke rumah Zoe, padahal sebenarnya dia akan pergi menemui Liu. Singkatnya, sesampainya di rumah Liu, Katarina pun dikagetkan dengan Liu yang sudah menyiapkan makan malam romantis untuknya. Liu mengatakan jika semenjak mereka bermain lato-lato pada malam itu, dirinya merasa jatuh cinta kepada Catherine. Ya, ucapan itu pun langsung dipotong oleh Catherine yang mengatakan jika permainan lato-lato pada malam itu bukan didasari oleh cinta, melainkan didasari ketidaksengajaan dan kehilafan semata. Liu yang merasa tidak dihargai oleh Catherine, dia pun langsung memaksa Catherine untuk melayaninya. Tapi hal itu pun mendapatkan penolakan dari Catherine. Hari itu Catherine yang pergi ke sekolah. Dia pun dibuat kebingungan saat semua murid menatap dan menertawakannya. Catherine pun kemudian dipanggil oleh bapak kepala sekolah. Di sana kepala sekolah menjelaskan jika Liu telah menyebar foto CD di grup sekolah dan menulis caption jika CD itu adalah milik Catherine. Ya, kepala sekolah pun menanyakan kebenaran itu kepada Catherine, sekaligus menanyakan sebenarnya ada hubungan apa antara Catherine dan Liu. Ya, Catherine pun jelas tidak mau mengakui hal itu. Dia pun mengatakan kalau CD itu bukan miliknya, dan dia juga sekali lagi menegaskan kalau dirinya gak ada hubungan apa-apa dengan Liu. Sore harinya seusai Catherine mengajar, dia ini tiba-tiba mendapat pesan suara dari Liu yang mengancam akan melakukan bunuh diri jika Catherine tidak mau menemuinya bersama dengan suaminya. Ya, pesan itu pun jelas membuat Catherine sangat panik, hingga dia pun langsung pergi ke lokasi bersama dengan Drago dan beberapa orang polisi. Singkatnya, sesampainya di lokasi, Liu pun minta Catherine untuk jujur kepada suaminya jika mereka berdua pernah bermain lato-lato bersama. Catherine yang tidak memiliki pilihan lain, pada akhirnya dia pun dengan jujur mengakui semua kepada Drago jika semua yang dikatakan oleh Liu adalah kebenaran, kalau dirinya pernah mengajak dan bermain lato-lato bersama dengan Liu. Ya, ucapan itu pun jelas membuat Drago sangat kaget, hingga dia pun tiba-tiba pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Liu sendiri pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menjatuhkan diri dari atas tebing. Dan film pun selesai.